Mari. Gini. Tahun ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Bapak. Sudah mandi belum? Sudah, Pak. Oh ya. Sudah, Bapak. Dan kalau ada kuliah sampai sore, baru nyampe rumah, ya. Sudah makan belum? Udah. Alhamdulillah, ya. Ini yang akan presentasi kelompok 1 sudah siap? Insya Allah, Bapak. Insya Allah udah siap, tapi masih ada yang belum masuk, Pak. Oh ya, baik. Kita buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa dipersiapkan bagi yang akan presentasi. Kalau sudah siap, langsung saja presentasi ya. Ya, Pak, siap. Ya. Mau acak-acak ini. Oh, udah nggak usah pakai Iya, ini ada suaranya. Ada. Ini keroyokan. Nih. Astagfirullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ihsan, Rifki Awan, Laluna Hilwa Imtisal, Fitria Putri Rahmadani, dan saya sendiri Mutia Ledrus ingin mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pengembangan ilmu komunikasi. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Rifki. Awan, baca Awan. Masih. Mood belum dimulai. Udah ini. Awan yang baca. Oh, kukira enggak. Oh, iya, siap. Iya. Ya udah, pertama Fitria. Baca Fit. Kamu tuh Baik teman-teman, di sini saya akan akan menjelaskan tentang pengertian apa itu komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communication. Apa sih ya, pokoknya itu. Dan asal kata ini tuh bersumber dari kata komunis, ya artinya sama makna. Nah, terus mengenai hal itu tuh ada beberapa pendapat gitu. Contohnya dari Effendi pada tahun 2005, beliau mengatakan bahwa komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Nah, kemudian menurut Harold Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa. Dan menurut kelompok kami sendiri, komunikasi adalah suatu proses pertukaran pesan atau informasi yang melibatkan suatu pihak dengan pihak yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian lanjut ke tokoh-tokoh pengembang ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, ada siapa aja sih? Jadi yang pertama itu ada Bapak Muhammad Alwi Dahlan. Bapak Muhammad Alwi Dahlan ini lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Mei 1933. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh politik dan juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Komunikasi Indonesia. Nah, di tengah kesibukannya dalam menuntut ilmu saat menjalani perkuliahan gitu kan, Bapak Muhammad Alwi Dahlan ini tuh menyibukkan dirinya dengan mengikuti berbagai aktivitas perkuliahan, kayak jadi aktivis sosial, jadi penggerak mahasiswa dan lain-lain. Dan beliau itu menjadi salah satu ketua umum di Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia. Nah,
Selain itu, beliau juga adalah salah satu tokoh yang di Indonesia yang mendapatkan gelar dokter komunikasi yang pertama. Karena itulah beliau itu dikenal sebagai sebagai pakar komunikasi yang pertama di Indonesia. Nah, kemudian selain itu prestasi beliau yakni memiliki prestasi gemilang dalam pembuatan skenario film. Nah, karena zaman dulu itu juga belum komunikasi itu masih sangat langka dan belum secanggih zaman sekarang. Jadi beliau sama teman-temannya itu menyalurkan bakatnya melalui menulis dan diterbitkan di penerbit kampus dan forum mahasiswa. Sebelum akhirnya juga beliau itu mendirikan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia pada tahun 1958. Mungkin itu sekian biografi dari Bapak Muhammad Alwi Dahlan. Kemudian akan dilanjut oleh saudara Rifki Awan. Cek. Baik, mungkin akan disampaikan oleh Saudari Laluna Hilwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Sangat jelas. Oke, yang kedua, Barakallah. tokoh pengembang komunikasi yang kedua adalah Karl I. Verhoeven atau lebih dikenal dengan Hoeflen. Beliau lahir di Chicago pada 12 Juni 1912. Pada masanya, Hoeflen fokus dalam studi efek komunikasi. Hoeflen dan Paul melakukan penelitian pada komunikasi massa dan persuasi penelitian. Hoeflen dan rekan-rekannya menemukan bahwa dari 1/3 sampai setengah subjek eksperimental mereka dipengaruhi oleh paparan tunggal untuk membujuk atau meyakinkan orang lain yang disebut dengan persuasif. Hoeflen mengusulkan model SMCR. Model SMCR terdiri dari 4 komponen. Sebelum masuk ke dalam 4 komponen yang diusungkan oleh Hoeflen dan Paul ini, menjelaskan dari yang tadi saya baca, jadi Hoeflen ini memiliki teori komunikasi yaitu SMCR yang memiliki 4 variabel. Nah, tetapi Hoeflen ini bersama dengan Paul untuk mengusungkan teori ini. Ada 4 variabel, antara lain adalah variabel sumber, variabel pesan, variabel saluran, dan terakhir variabel penerima. Untuk variabel variabel sumber sendiri itu yang biasa kita sebut dengan komunikator. Kemudian variabel pesan itu bisa jenisnya antara lain informasi, gagasan, ataupun pesan dan lain sebagainya. Itu pesannya yang akan disampaikan dari komunikator ke komunikan. Nah, saluran ini itu dari medianya. Media bagaimana komunikator dengan komunikan, bagaimana komunikator menyampaikan pesannya kepada komunitar itu adalah itu merupakan variabel saluran. Dan terakhir variabel penerima itu yang biasa kita ketahui dengan komunikan. Oke, selanjutnya.
Tokoh yang ketiga ada Claudie Elwood Shannon. Claudie Elwood Shannon ini kita sering dengar dengan atau biasa dipanggil dengan Shannon. Merupakan seorang ilmuwan matematika, teknik elektro dan kriptografi kelahiran Petoskey, Amerika Serikat pada 30 April 1916. Shannon bersama dengan rekannya Weaver pada tahun 1950-an menerapkan teori informasi dalam penelitian komunikasi. Jadi Shannon ini memiliki teori komunikasi yaitu teori informasi. Sementara teori informasi ini merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Jika sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Jadi teori informasi dari Shannon ini itu lebih menitik beratkan kepada medianya, media dari komunikasi itu sendiri. Dan Shannon ini merupakan tokoh yang bisa dibilang berpengaruh untuk kemajuan komunikasi. Dari beralihnya komunikasi yang sebelumnya dan akhirnya adanya komunikasi digital itu merupakan salah satu pengaruh dari teori Shannon ini. Selanjutnya. Baiklah, sekian materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman? Ya, silakan. Silahkan bertanya. Pertanyaan bisa dengan suara, dengan video, bisa juga tertulis ya. Baik, silakan. Baiklah, teman-teman, kayaknya seperti tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, pemateri bisa bertanya pada peserta di Zoom ya. Waduh, penting kita yang nanya. Aduh, ada. Barakallah. Kayak gitu konsepnya. Bentar. Boleh itu ya. Jadi teman-teman yang sudah presentasi bisa tanya pada teman-teman yang hadir. Ya, gitu. Tanya yuk. Orang pematerinya aja di sini. Ada enggak? Kalau enggak kami yang nanya. Ayo tanya, guys. Ya izin bertanya. Alhamdulillah. Mas Rido. Ya, kalau komunikasi dengan nonverbal itu cara mengatasi miskomunikasinya gimana? Terkadang pesan yang kita sampaikan, kita maksudnya mau minta makan, tapi kadang ada indikasi berbeda gitu loh. Orang kalau malah miskomunikasi, oh ini mintanya ini. Karena itu komunikasinya tidak pakai kata-kata, tapi pakainya tangan. Atau mohon maaf orang yang tunarungu, yang tunawicara itu bagaimana mengatasi miskomunikasinya gitu. Baiklah, ditampung dulu. Selain Mas Ditampung. Rido. Apakah ada yang ingin ditanyain? Barakallah.
Baik teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Dari saya itu berfokus. Mohon maaf, siapa namanya tadi? Rido, Inta tolong ini mau apa namanya ngecek pertanyaan tadi itu bagaimana mengatasi miskomunikasi sama apa lagi tadi yang satunya? Ya, miskomunikasi dalam komunikasi nonverbal. Gitu. Komunikasi nonverbal. Oke. Ya, contohnya gini, apa? Mohon maaf, ada orang yang tunawicara. Kan kita nggak bisa bahasa tangannya ya. Nah, ngomong sama dia gimana caranya? Baiklah, selain Mas Rido tadi, apakah ada lagi? Kami menampung 2 pertanyaan lagi atau 1 lagi, enggak masalah. Saya mau bertanya. Halo, kedengar gak? Dengar, silakan Mas Nabil. Ini kenapa mereka disebut tokoh komunikasi, tokoh ilmu komunikasi? Dah itu aja simpel sih. Soalnya saya kurang ngerti juga ya. Bertanya aja. Makasih. Barakallah. Tahun Rido, mana? Takbir. Baik, silakan dijawab. Ya, teman-teman kelompok 1. Ya, teman yang lain juga boleh membantu ini, ya tidak harus yang presentasi yang menjawab. Tadi ada yang ngajak takbir ini dalam rangka apa ini? Siapa tadi yang ngajak takbir tadi ya?
Tes, baik. Saya izin menjawab ya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama dari pertanyaannya Mas Rido terkait bagaimana mengurangi adanya miskomunikasi dalam berkomunikasi dengan tunawicara ya. Kalau menurut saya pribadi, mungkin karena cara berkomunikasi itu tidak hanya dengan verbal ya, tapi bisa dengan non-verbal, apalagi untuk orang-orang yang tunawicara gitu. Jadi cara berkomunikasi dengan mereka itu dengan menggunakan perantara komunikasi yang mereka pahami gitu. Kemudian kalaupun kita memang baiknya kita bisa pakai bahasa yang bahasa isyarat gitu kan, agar memudahkan mereka memahami apa yang ingin kita sampaikan gitu. Tapi kalau memang kita belum sama sekali bisa, mungkin ini ada beberapa cara yang mungkin bisa dicoba, itu kita tetap berkomunikasi, tapi sampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan pelan-pelan, jangan terlalu cepat, dan kita harus paham dengan kondisi mereka gitu. Kemudian usahakan ketika kita menyampaikan pesan, mereka itu sudah siap untuk menerima pesannya. Mungkin kita tetap akan menggunakan dengan menggunakan verbal, tetapi ada juga gerakan-gerakan tangan yang bisa dibilang itu menunjukkan apa yang kita maksud gitu. Itu alternatifnya aja. Mungkin nanti jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami sangat terbantu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kenapa tokoh-tokoh tersebut dijadikan tokoh pengembang komunikasi gitu ya? Mungkin dari saya ingin menjawab seseorang ya bisa dipanggil menjadi suatu tokoh dalam studi tertentu itu karena mereka memiliki teori gitu, dan teori yang mereka miliki itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian teori ya bisa dibilang teorinya itu bukan hanya sekedar teori, tapi bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan. Kemudian seperti tokoh Hofland tadi yang memiliki variabel-variabel, kemudian dan memang itu bisa dibuktikan kan, dan kita bisa merasakan sendiri bahwa teori itu benar. Jadi kenapa beliau itu disebut dengan tokoh komunikasi, karena teori gagasan serta pemikiran beliau tentang komunikasi itu sudah tepat, bisa dirasakan oleh banyak orang, bisa dibuktikan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menanggapi yang pertanyaan pertama. Silakan, boleh ditanggapi ya. Silakan. Tadi kan katanya harus belajar dulu bahasa lain. Mungkin yang dimaksud Mas Rido ini kalau spontan gitu loh orangnya. Mohon maaf Mas Syahrul, suaranya tidak terdengar jelas. Tadi kan dikatakan bahwa harus belajar bahasa lain. Yang dimaksud Mas Rido di sini itu yang spontan gitu. Kayak ada orang nih nanyain
Mohon maaf, ini masih belum ada suaranya. Udah ada suaranya belum? Bisa diketik aja Mas Syahrul. Gimana? Mungkin yang Jadi gini, oke. Gimana teman-teman? Lagi ngejawab pertanyaan Pak karena audionya bermasalah, jadi dia ngetik. Oh ya. Terus ini di tempat saya hujan ini ya. Jadi nanti mungkin saya kalau ngomong juga audionya kurang bagus juga. Baik, silakan dilanjut. Oke. Jadi gini, mungkin yang dimaksud Mas Rido itu adalah bahasa yang spontan. Gimana ya? Spontan. Nah, iya tadi itu. Bisa. Tuh. Nah, dikit. Oke, melanjutkan yang tadi. Eh, yang dimaksud dengan spontan itu kan tadi dikatakan bahwa harus belajar dulu bahasa si orang ini, bahasa lainnya gitu. Nah, gimana kalau misalnya orang yang spontan ketemu misalnya di jalan gitu, nanya alamat mungkin, tapi si orang ini kan nggak bisa berbicara, sedangkan kita nggak tahu ilmu eh, apa bahasa lainnya ini. Nah, maksud Mas Rido cara gampangnya itu gimana gitu? Yang real life di hidup kita gitu. Oh ya, relate salah. Ya, real life in real life aja. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya untuk masalah ini saya sendiri belum pernah berpengalaman ya berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang seperti demikian gitu. Mungkin teman-teman yang lain jika ada pengalaman bisa di-share atau dijelaskan, bisa untuk pengetahuan kita semua. Jadi si Cuk Raisa aja.
Baik, mungkin bisa disimpulkan dan diberi closing statement teman-teman kelompok 1 ya. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan dari materi kami yakni ilmu komunikasi di era sekarang semakin berkembang dan banyak bermunculan ide, gagasan atau inovasi baru di setiap zamannya. Kecanggihan teknologi digital sangat mempermudah kelangsungan hidup setiap individu dalam berinteraksi satu sama lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang tulus untuk teman-teman kelompok 1 ya. Kita berikan aplaus yang tulus. Baik, teman-teman ya. Dengan presentasi tadi kita bisa menangkap ya bahwa yang menyumbang ilmu komunikasi dengan teori-teori maupun konsep-konsep mereka itu banyak sekali ya. Nah, ini juga terbuka bagi kita, bagi teman-teman untuk nanti menjadi orang yang berkontribusi. Seseorang disebut menjadi tokoh ya ketika memberikan kontribusi yang besar terhadap sesuatu. Berarti kalau kita ingin menjadi tokoh komunikasi, ilmu komunikasi, berarti harus menyumbangkan sesuatu yang besar, penemuan-penemuan yang besar. Kemudian tadi terkait dengan bagaimana menghadapi miskomunikasi dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus ya. Yang di sini disebutkan orang yang bisu, orang yang tuli. Kita harus menggunakan isyarat-isyarat dengan bahasa nonverbal. Jangankan dengan orang yang berkebutuhan khusus, dengan yang normal saja, itu miskomunikasi itu hal yang biasa. Nah, ini yang harus kita pahami. Suatu hal yang biasa. Maka di sana kita perlu untuk berlapang dada, kemudian tidak sungkan untuk melakukan pengulangan dan koreksi. Pesan kita ulangi lagi. Ya, ketika salah mereka menerima, kita ulangi lagi, kita koreksi. Jadi tidak ada yang namanya spontan, sekali komunikasi langsung kita berhasil. Tidak. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Baik teman-teman, saya kira untuk pertemuan kita malam ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Jika nanti ada yang perlu kita diskusikan besok sore ya, besok sore insya Allah kita ketemu kembali secara offline. Nah, besok bisa kita kembangkan dalam pertemuan kita. Jadi besok mohon kelompok 2 untuk bersiap. Ya, kelompok 2 besok tampil. Mari kita akhiri kelas kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.